Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanat lidzawil imani wal ihsan al-ghaniyyil ladzi lam tazal sahaibu wujudihi tasihul khairat kulla waqtin wa awan al-alimil ladzi la yakhfa alaihi khawatirul janan al-hayyil qayyumil ladzi la taghidu nafaqatuhu bimarrid duhuri wal azman al-karimil ladzi ta'adzana bil mazid lidzawish syukran ahmaduhu hamdan yafuqul adda wal husban wa ashkuruhu syukran
nanalu bihi minhu mawahibar ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah daimul mulki was sultan wa mubarrizu kulli man huwa siwahu minal adami alal wijdan alimul zahir wa man tawa alaihil janan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa hiratuhu min naw'il insan nabiyyun rafa'allahu bihil haqqa hatta tadaha wastaban sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan amma ba'd fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum alal islami wal iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, khatib merasa perlu menyampaikan bahwa masjid atau yang dikenal sebagai rumah ibadah umat Islam sejatinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana beribadah mahdo semata-mata, seperti halnya salat dan zikir saja, melainkan juga hendaknya dijadikan sebagai upaya dan sarana membangun peradaban dan keadaban dunia. Hal ini sebagaimana dulu pernah dicontohkan dan diteladankan oleh manusia mulia di alam semesta, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sejarah telah mencatat dengan tinta emasnya yang tidak lekang oleh panas, tidak pula lapuk oleh hujan, betapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memfungsikan masjid secara lebih luas dan menyeluruh, yakni tidak hanya sebatas kegiatan keagamaan saja, melainkan juga dijadikan sebagai sarana untuk memperbincangkan persoalan ekonomi umat, menyusun strategi perang, pengajian, kegiatan yang bersifat edukasi, serta berbagai persoalan umat lainnya. Termasuk di dalamnya adalah perbincangan politik. Hukum asal dari memperbincangkan politik di masjid sesungguhnya adalah boleh dan halal. Namun kalau sudah masuk ranah kampanye politik, maka hal ini tentunya harus dihindari, karena hal itu justru akan menjurus kepada konflik-konflik yang pada akhirnya akan menodai kesucian masjid. Oleh karena itu, sudah seharusnya masjid dijadikan sebagai pusat sarana peradaban umat dengan mengaktifkan kembali kegiatan dakwah, pendidikan, dan semacamnya. Intinya adalah ada satu gerakan dari masjid kita bermula dan kepada masjid kita bermuara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berangkat dari uraian yang didasarkan pada fakta sejarah di atas, maka wacana kelompok-kelompok tertentu yang mengusulkan kepada pemerintah agar pemerintah mengontrol agama sesungguhnya adalah usulan yang tidak masuk di akal orang waras. Bagaimana mungkin pemerintah mengontrol agama, padahal nyata-nyata agama bukanlah bawahan pemerintah, sehingga dari segi manapun agama tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, karena agama memang tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah. Yang seharusnya dikontrol oleh pemerintah adalah pejabat-pejabat korup dan partai-partai politik yang eksistensinya justru sangat meresahkan negara dan memperlawankan sesama umat beragama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang siapa yang berhak memfungsikan masjid, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Innama
ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lan yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Kata Allah, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari firman Allah di atas terlihat jelas bahwa yang dituntut untuk memakmurkan masjid-masjid Allah serta meramaikannya adalah orang-orang yang beriman kepadanya, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, serta tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Mereka ini dituntut oleh Allah agar meramaikan masjid dengan berbagai agenda, kegiatan, pengajian, dan seterusnya. Jangan justru malah dilarang, dibatasi, atau bahkan dicurigai. Sebab kalau bukan orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid, lalu kepada siapa kita berharap untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masjid adalah tempat yang mulia. Rasulullah telah memberikan suri tauladan kepada kita semua bagaimana seharusnya kita menghormati masjid. Di antaranya, siapapun yang masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sebelum mendirikan 2 rakaat salat tahiyatul masjid, dan kemudian berdoa ketika masuk masjid, serta mendahulukan kaki kanan saat memasukinya. Dan hendaklah orang-orang tua yang membawa anak-anaknya ke masjid untuk menjaga anak-anaknya, jangan sampai suara-suaranya itu justru mengganggu kekhusyuan orang dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang pantas dibawa ke masjid untuk diajari sebagai sholat, maka hendaklah anak itu dibawa agar mereka hatinya terikat dengan masjid. Tetapi anak-anak yang belum bisa diajari, belum bisa dinasihati, maka hendaklah diajari sholat di rumah-rumah mereka. Inilah ajaran Islam yang mestinya kita pahami. Bahkan siapapun yang memuliakan masjid, memakmurkan masjid, dan melestarikan masjid, termasuk di dalamnya dia merawatnya, menjaganya, mensyiarkan Islam di dalamnya, menjaga kebersihannya. Kalau dia tulus ikhlas melakukan itu semua, maka Allah akan menghadiahi orang tersebut dengan surga kelak di akhirat nanti. Oleh karena itu, hendaknya semua kita sadar bahwa siapapun yang menghalang-halangi syiar Islam di masjid, membatasi kegiatan keagamaan di masjid, mencoba menekan pengurus masjid dengan aturan-aturan konyol yang tidak logis, maka sama saja dengan upaya menghalangi orang-orang beriman untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari sifat dan sikap memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, dan memusuhi orang-orang yang beriman dengan cara menghalang-halangi orang untuk memakmurkan masjid. Akhirnya, semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang dapat memakmurkan masjid dengan berbagai cara-cara yang mulia. Yang kuat tenaganya, hendaknya memakmurkan masjid dengan tenaganya. Yang kuat dananya, hendaknya memakmurkan masjid dengan sumbangan dan sedekah-sedekahnya. Yang kuat keilmuannya, hendaknya memakmurkan masjid dengan dakwah-dakwahnya. Dan orang yang sehat badannya, ada waktu lapangnya, hendaklah memakmurkan masjid dengan senantiasa berhadir di masjid, baik mengisinya dengan sholat berjamaah ataupun duduk di majelis-majelis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa la yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Yang artinya, sesungguhnya yang pantas memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, serta tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.